Selamat pagi, siang, atau malam. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan karya tulis ilmiah kami yang berjudul Inovasi Sleeping Pod sebagai solusi peningkatan kesejahteraan mahasiswa di lingkungan kampus ITB Jatinangor. Pembahasan pada presentasi hari ini akan mencakup beberapa bagian, yaitu latar belakang, tujuan penelitian, konsep sleeping pod, metodologi, temuan utama, analisis korelasi, analisis sentimen, dan kesimpulan dan saran. Mahasiswa ITB Jatinangor menghadapi aktivitas akademik dan organisasi yang padat. Hal ini menyebabkan banyak mahasiswa mengalami kelelahan. Namun, di sisi lain, fasilitas istirahat yang memadai di kampus masih sangat terbatas. Maka dari itu, dibutuhkan solusi inovatif untuk mendukung kesejahteraan mahasiswa. Tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama, untuk menjelaskan pentingnya istirahat bagi mahasiswa ITB Jatinangor sebagai bagian dari upaya menjaga kesehatan fisik dan juga kesehatan mental. Lalu yang kedua, untuk mengidentifikasi kebutuhan mahasiswa terhadap fasilitas sleeping pod dan masalah kurangnya fasilitas untuk beristirahat di kampus. Dan yang terakhir, untuk menganalisis sentimen mahasiswa ITB Jatinangor terhadap sleeping pod dan merekomendasikan penerapannya sebagai solusi yang inovatif. Masuk ke penjelasan pertama, yaitu konsep dari sleeping pod itu sendiri. Sleeping pod adalah ruang istirahat portable yang dirancang untuk memberikan kenyamanan, privasi, dan juga ketenangan. Konsep ini sudah diterapkan di berbagai tempat seperti bandara dan kantor. Dan dalam penelitian ini, kami mengadaptasikannya untuk lingkungan kampus. Konsep sleeping pod sendiri awalnya sudah populer di Jepang pada tahun 1970-an sebagai kapsul hotel untuk pekerja yang butuh tidur singkat. Tahun 2000-an menyebar ke barat dengan fungsi yang lebih luas di kantor Google atau NASA dan juga di bandara. Era 2010-an, sleeping pod mulai canggih dengan teknologi IoT, material ramah lingkungan, dan desain yang modular. Konsep sleeping pod atau unit istirahat portable sebagai solusi inovatif untuk kebutuhan istirahat singkat di ruang publik. Untuk metodologi yang digunakan, penelitian ini menggunakan pendekatan design thinking yang terdiri dari 6 tahap: empati, definisi, ideasi, prototip, uji, dan refleksi. Kami juga menggunakan metode campuran kuantitatif dan kualitatif dengan data dari 69 responden mahasiswa ITB Jatinangor. Hasil survei menunjukkan bahwa 71% mahasiswa tidak memiliki akses ke area istirahat yang nyaman. Sementara itu, 64% sangat tertarik dengan konsep sleeping pod. Fitur yang paling diinginkan adalah privasi, kenyamanan, dan kebersihan, dengan lokasi ideal di student lounge dan GKU. Kami juga melakukan analisis korelasi dari data yang telah kami analisis. Terdapat korelasi positif rendah antara kebutuhan istirahat dan ketertarikan terhadap sleeping pod, senilai 0,301. Lalu ada korelasi antara durasi istirahat dan ketertarikan. Di bagian ini, nilai korelasi menunjukkan positif rendah hingga moderat, dengan nilai 0,382. Lalu yang terakhir, ada korelasi antara ketertarikan dan harga bersedia bayar yang menunjukkan tidak adanya korelasi sama sekali, dengan nilai 0,088. Analisis sentimen dilakukan terhadap masukan dan saran dari 62 responden dengan klasifikasi sebagai berikut. Yang pertama, klasifikasi positif, sekitar 10 tanggapan atau 16,1%, berupa dukungan antusias, pujian, atau ide konstruktif dengan nada yang optimis. Lalu berikutnya ada klasifikasi netral dengan 48 tanggapan atau sekitar 77,4%, berupa saran faktual atau permintaan fitur sederhana tanpa nada emosional. Dan yang terakhir ada klasifikasi negatif, sekitar 4 tanggapan atau 6,5%, berupa kritik atau kekhawatiran terkait kekurangan atau masalah. Klasifikasi sentimen ini divalidasi menggunakan pelatihan AI pada 3 chatbot yang berbeda. Ada ChatGPT, DeepSeek AI, dan juga Perplexity dengan hasil yang konsisten. Lalu yang terakhir, dapat disimpulkan bahwa sleeping pod adalah solusi yang dibutuhkan mahasiswa untuk meningkatkan kesejahteraan di kampus.
Meskipun banyak yang tertarik, faktor harga tetap menjadi perhatian utama. Oleh karena itu, desain dan strategi implementasi harus disesuaikan dengan kemampuan mahasiswa. Dan yang terakhir, berikut beberapa saran implementasi. Yang pertama, ada penetapan harga yang terjangkau dari sekitar 10.000 sampai 20.000. Lalu ada fokus pada fitur utama seperti kenyamanan, kebersihan, dan juga privasi. Lalu ada penempatan sleeping pod di lokasi yang strategis seperti di student lounge dan juga di GKU. Pengembangan fitur inovatif seperti sterilisasi UV dan sistem pemesanan digital. Baik, mungkin sampai di sini saja presentasi hari ini. Semoga presentasi ini bisa memberikan manfaat dan juga wawasan baru. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih dan selamat pagi, sore, atau malam.